لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Semoga yang sakit bisa cepat sembuh. Semoga yang ada kesulitan segera Allah mudahkan dan atasi semua kesulitannya. Pak Heri yang hutangnya banyak dilunasi secepatnya. Alhamdulillah di sore hari ini kita bisa berkumpul. Yang kedua, salawat serta salam haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu di sore hari ini. Yang pertama, sebelum mengawali kegiatan ini maka kita membaca Al-Fatihah. Semoga di acara hari ini kita diberikan kelancaran dan keberkahan serta kemudahan dalam melaksanakan pekerjaan terlebih di dalam Ramadan. Alhamdulillah salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Ya, pengisi acara yang kedua adalah sambutan insyaallah akan disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor pada Pak Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sabri wa Amri yang saya muliakan Al-Farom Bapak Kiai Haji Abdul Aziz Alwi, Ketua PJNU Mojokerto, kemudian yang juga saya hormati Bapak Kiai Haji Edi Sutresno, Bendahara PJNU Mojokerto. Alhamdulillah, yang saya cintai ya rekan-rekan semuanya, para pegawai KPP Mojokerto, di Pak Kiai di hadapan Bapak ini, Pak Kiai ini semua pahlawan-pahlawan bangsa Pak ya. Yang pekerjaannya sebenarnya sangat berat, kemudian sangat penting, tetapi pekerjaannya nggak populer Pak Kiai ya. Kadang dibenci orang ya, karena ya sifat pekerjaannya harus menghimpun begini negara. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, insya Allah dalam beberapa hari ini kita akan memasuki bulan suci, bulan penuh hikmah ya, penuh ampunan, yaitu bulan suci Ramadan. Dan sepertinya sambil menunggu sidang isbat gitu ya pemerintah, sepertinya tahun ini seluruh umat Islam, ormas Islam, termasuk pemerintah, tidak ada perbedaan ya. Awal Ramadan akan jatuh pada 1 Ramadan ya. Insyaallah. Alhamdulillah yang sama tahun ini. Cuman harinya enggak tahu. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, memasuki bulan suci Ramadan ini kita tentunya sangat berbahagia ya, bergembira. Oleh karena itu pada sore hari ini kita mengadakan tarhib Ramadan dengan bulan suci Ramadan. Dan karena memasuki bulan Ramadan itu kita menjalankan puasa Ramadan itu tidak mudah ya. Perlu kesiapan jasmani, rohani, perlu ilmu juga yang baik sehingga puasa kita bisa maksimal bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
kegiatan tarhib Ramadan pada sore hari ini kita mengundang Bapak Kiai Haji Abdul Azim Alwi, Ketua PJNU Mojokerto. Selamat datang di KBP Mojokerto Pak Kiai, dan alhamdulillah bisa hadir memenuhi undangan kami. Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan ya tausiah pembinaan mental yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai kita. Mudah-mudahan kegiatan ini mendatangkan keberkahan bagi kantor kita juga kita juga mengharapkan doa dan Bapak Kiai nanti agar kita dapat berpuasa dengan baik, kemudian dapat melaksanakan pekerjaan-pekerjaan kita sehingga tidak ada hambatan di dalam mencapai target yang kita lakukan. Saya kira itu sambutan dari saya. Kembali saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pak Kiai yang telah mengundang kami. Saya tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalnya requestnya mohon didengarkan baik-baik. Bendahara kantor namanya Mbak Ulfa, pelaksana waspon namanya Mas Andisya. Ini belum lagi bulan puasa telah tiba, ayo tingkatkan iman dan takwa. Alhamdulillah. Mas Andis, jangan ada dendam di antara kita. Alhamdulillah Bapak Ibu sudah bahagia karena disebutkan dalam sebuah hadis, man farha bi duhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira menyambut bulan Ramadan, insyaallah jasadnya akan diharamkan dari api neraka. Amin. Selanjutnya kita dengarkan, kita mantapkan hati kita untuk mendengarkan tausiah yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai kita, Kiai Haji Abdul Azim Alwi dari PJNU Kabupaten Mojokerto. Pada hari Fadhil Masyhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi alladzina hum bararatul kiram bil iktifa wal ihtisab. Amma ba'du. Ulama anal aiza wal ajilla wa janabal mufakhamin, para tokoh, para kiai, nakhusu bidzikri, kepada beliau Kepala Kantor Perpajakan Gus Saiful Rahman beserta jajaran pengurus yang ada di kantor, yang ikut ke kantor PJNU kemarin ada Bu Isti, ada Bu Ita yang mengawal Gus Saiful Rahman, kemudian ada Mas Heri, alhamdulillah. Bendara PJNU Kabupaten Mojokerto Gus Edi Sutrisno, beliau juga manajer pabrik rokok Bogor Mas. Semuanya karyawan perpajakan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, senantiasa kita aturkan kehadirat Allah, karena pada sore hari ini kita bisa bersilaturahim, bisa bermuajahah di tempat yang penuh barokah, di kantor perpajakan
dengan keadaan sehat walafiat. Semoga silaturahim kita pada sore hari ini menjadikan wasilah untuk kita semuanya diluaskan rezeki kita dan dipanjangkan umur kita. Amin Allahumma amin Allahumma ya rabbal alamin. Salawat beserta salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepangkuan beliau Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah hadirin wal hadirat rahimakumullah, seperti apa yang disampaikan oleh Muqassimul Awqat, pembawa acara, dalam satu hadis Rasulullah memberikan motivasi kepada kita, man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang mampu melahirkan kegembiraan di dalam hatinya akan datangnya bulan Ramadan, maka dijamin orang yang mampu melahirkan kebungaan, melahirkan kegembiraan akan datangnya bulan Ramadan, jasadnya orang itu tidak akan tersentuh panasnya api neraka. Amin Allahumma. Cuman saja tidak semuanya orang Islam mampu untuk melahirkan kesenangan dan kegembiraan akan datangnya bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab yang mendapatkan panggilan untuk menunaikan ibadah puasa khusus orang-orang yang hatinya ada imannya. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam Al-Quran Allah tidak menyebutkan ya ayyuhalladzina atau ya ayyuhal muslimun, wahai orang-orang Islam, tapi redaksi di dalam Al-Quran Allah memakai kata kalimat ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Maka tentunya ketika akan datangnya bulan suci Ramadan yang bisa melahirkan kesenangan dan melahirkan syukur, melahirkan bunga hatinya, berarti hanya orang-orang yang di dalam hatinya ada imannya. Shalli ala Muhammad. Kenapa? Karena memang yang dipanggil oleh Allah untuk menjalankan puasa Ramadan itu orang-orang yang beriman. Makanya seringkali kita temukan saudara-saudara kita pada bulan suci Ramadan masih rokokan, masih masuk warung walaupun toh hanya kelihatan kakinya saja. Berarti yang malu itu badannya, kakinya tidak. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak menjalankan puasa. Kenapa? Karena orang Islam itu belum tentu iman. Orang Islam itu belum tentu iman. Maka disinilah tempat kulo kali panjenengan kita semuanya, alhamdulillah. Rata-rata nih kapan saya lihat wajah-wajah orang mukmin. Karena apa? Karena rupanya dengan datangnya bulan Ramadan hari Kamis, panjenengan wajah-wajah yang ceria dan bunga, menunjukkan bahwasanya panjenengan mampu untuk melahirkan kesenangan dan kegembiraan. Alhamdulillah. Ramadan berarti dilukas THR. Allahumma shalli ala Muhammad.
Yang penting THR itu kita gembira, bunga. Tapi yang lebih fokus lagi adalah datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan senang hati. Datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan hati yang gembira. Datangnya bulan Ramadan kita sambut dengan hati yang bersyukur. Orang yang mampu melahirkan syukur, melahirkan gembira, bunga akan datangnya bulan Ramadan, berarti di dalam hatinya ada imannya. Amin Allahumma amin Allahumma ya Rabbal ini. Ya Allah, kalau melihat hadis yang disabdakan oleh Rasulullah yang disutir oleh Muqasimul Awqat tadi, betapa besar, betapa mulianya bulan suci Ramadan. Belum puasa saja, belum, hanya hatinya mampu melahirkan kegembiraan, belum puasa, hanya hatinya merasa bersyukur, merasa gembira, merasa bunga akan datangnya bulan Ramadan, sudah jasadnya diharamkan tersentuh panasnya api neraka. Itu belum menjalankan. Kalau dilihat dari ini, betapa mulia dan betapa agungnya bulan suci Ramadan. Kemudian kita semuanya diberikan umur panjang yang barokah. Samping kita menjalankan puasa Ramadan, ini tradisi orang Jawa. Sebelum bulan Ramadan itu bulan Sya'ban. Orang Jawa mengatakan bulan ruah. Betul? Betul? Makanya kemarin PJNU Kabupaten Mojokerto di bulan ruah tanggal berapa kemarin mengadakan nikah massal. 50 pasangan, berarti 100 kemanten. Dapat baju baru, sarung baru, kemudian dapat saku. Ini. Jadi kalau ada khitan massal di PJNU kemarin mengadakan nikah massal. Kemudian saya dijabri oleh salah satu kiai, Gus, panjenengan kok wani mengadakan nikahan di bulan ruah. Katanya kakek saya dulu kalau mengadakan resepsi pernikahan di bulan ruah, katanya menyebabkan ruah rawa. Ruah rawa itu kokang. Saya jawab, ngapunten Pak Kiai, saya tidak pakai bulan ruah, tapi pakai bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang dihormati, yang diagungkan oleh Allah, berderet bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Jadi saya tidak pakai bulan ruah, tapi bulan Sya'ban yang penuh barokah. Ini hadirin wa hadirat rahimakumullah. Kenapa orang Jawa ini mengatakan bulan Sya'ban ini bulan ruah? Karena diartikan ruah itu dari asal kata ngeluru arwah. Ruah ngeluru arwah. Makanya tradisi ini sangat baik, budaya ini sangat baik. Walaupun ke budaya tradisi, tapi di dalamnya ini mengandung sunnah Rasul untuk berziarah kepada makam makbarahnya orang tua kita, guru-guru kita. Sebab apa? Sebab begini, digambarkan oleh Ba'dul Hukama, kita yang semuanya yang hidup ini digambarkan seperti kasyajari, seperti pohon. Lah, orang tua kita, mbah buyut kita, canggawaren kita, ini diibaratkan kal jadari, seperti akar. Akar itu
walaupun toh sudah tertimbun oleh tanah, beliau orang tua kita, mbah buyut kita, walaupun toh sudah dikebumikan, tertimbun oleh tanah, yang namanya akar itu tetap hidup. Yang namanya akar itu tetap hidup. Begini. Saya urutkan. Wujudus syai' yang qasimu ila salasi aqsamin. Wujudnya sesuatu itu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wujudun lahu awalun walahu akhirun. Wujud yang ada permulaannya ketika dijadikan Allah dan ada akhirannya. Wujudnya apa itu? Wujudnya jasad kita termasuk. Ketika kita dilahirkan awal, ketika kita mati dikuburkan akhir. Wujudnya dunia dan seisinya ketika dijadikan oleh Allah dan nanti pada hari kiamat akan hancur dan terakhir. Yang kedua, wujudun lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Wujud yang ada permulaannya tapi tidak ada akhirannya. Wujudnya apa? Di antaranya adalah wujudnya surga, wujudnya neraka. Surga ada permulaannya. Kapan? Ketika dijadikan oleh Allah. Akan tetapi surga ini tidak ada akhirannya. Neraka ada awalannya ketika dijadikan oleh Allah, tapi neraka tidak ada akhirannya. Terus ada. Makanya nggak ada surga bejat kaum. Swargane rusak nggak ada. Karena surga ini akan ada selamanya tanpa batasan. Termasuk wujudnya roh kita. Wujudnya roh ini ada awalannya, tapi yang namanya roh ini tidak ada akhirannya. Nggak ada keterangan rohnya mati, tapi yang ada adalah jasadnya mati. Kenapa orang itu mati? Karena ditinggalkan oleh rohnya. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini. Makanya roh ini akan hidup selamanya. Tidak akan rusak roh ini. Ketika orang itu hidupnya diakhiri dengan husnul khotimah dan mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan menjadi penghuni surga selamanya. Tidak ada akhirannya. Selamanya akan hidup roh ini. Ketika orang itu mati dalam keadaan kafir, tidak beriman kepada Allah, maka akan masuk neraka, disiksa selamanya. Karena itu mudah-mudahan melalui pengajian seperti ini, ilmu ini menjadi keterangan yang barokah, yang sehingga mampu untuk menghantarkan kita di akhir hayat kita nanti diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah, tetap membawa iman dan Islam. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Jadi roh ini tidak ada, roh mati tidak ada, roh bejat, roh rusak tidak ada selamanya. Sebab yang namanya roh adalah lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Ada permulaannya, nggak ada akhirannya. Terus itu rohnya ibu bapak kita, rohnya mbak buyut kita, rohnya cangga kita, rohnya waring kita, rohnya udeg-udeg kita. Ketika kita masih SD kan belajar bahasa Jawa situ, setelah udeg-udeg ada gantung sewur, kemudian ada gedegok bosok, lali biyen SD. Rohnya para leluhur kita masih ada. Walaupun toh sudah dikebumikan dan tertimbun oleh tanah, nyuwun sewu, nurut panjenengan akar oyok, walaupun toh tenggene jerone lemak di dalam tanah, nurut panjenengan akar itu hidup apa mati? Kalau kok kita kok nggak jawab? Saya ulang. Menurut panjenengan akar
Walaupun toh di dalam tanah, menurut panjenengan akar ini hidup apa mati? Hidup. Lah kita semuanya yang hidup ini digambarkan kasyajari, seperti pohon. Maka ketika kita ingin pohon ini akan hidup dengan subur dan kuat, ketika tertimpa angin tidak akan goyang dan tidak akan rubuh, maka pohon harus sambung dengan akarnya. Shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini makanya Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyerukan kepada kita, kuntu nahaitukum an ziyaratil qabri fazur fa innaha tudzakirul mauta. Supaya kita sambung dengan mbah buyut kita, supaya sambung kita dengan orang-orang tua kita yang sudah meninggal, rohnya masih ada, kita sambung biar kita ibarat pohon ini sambung dengan akarnya. Kalau sudah pohon ini mau sambung dengan akarnya, maka pohon itu akan hidup subur, mampu mengeluarkan daun, mampu mengeluarkan tangkai, mampu mengeluarkan bunga. Setelah menjadi bunga terus menjadi pentil dulu baru bunga, baru bunga. Kenapa? Karena sambung dengan akarnya. Ini makanya biasanya orang Jawa ini mempunyai tradisi, mempunyai budaya, walaupun toh itu tradisi, tapi di dalamnya adalah ada sunnah Rasul. Kalau kita nggak sempat untuk berziarah kepada makbarah orang tua kita, mbah buyut kita sambung dengan wasilah doa, dengan membaca Fatihah, membaca surat Yasin atau membaca tahlil. Yang terakhir adalah wujudun laisa lahu awalun wa laisa lahu akhirun. Wujud yang tidak ada awalannya dan tidak ada akhirannya. Wujudnya siapa itu? Wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yalhaqul adam. Allah tidak pernah tidak ada. Allah yang tidak diliputi oleh tempat, tidak dibatasi tempat, tidak dibatasi zaman, tidak dibatasi waktu. Allah ini tidak bertempat, tidak dibatasi waktu. Panjenengan kali kula tangi sak waya-waya dalu jam 3 Allah siap ngladeni nglayani kula panjenengan. Sebab napa? Allah tidak mengenal waktu, tidak diliputi waktu. Di mana panjenengan berada, aina ma kuntum fa huwa ma'akum. Di mana Anda berada, di situ kita bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab Allah bukan dibatasi waktu, tidak dibatasi tempat, dan tidak dibatasi zaman. Wujudun la yalhaqul adam, wujud yang tidak pernah tidak ada. Mungkulo kali panjenengan mawon yang sering meniadakan Allah. Halo. Oke. Kapan kita meniadakan Allah? Ketika kita bermaksiat. Maka ketika kita bermaksiat kepada Allah, maka di saat itu Allah keluar dari hati kita. Oke. Coba, ada orang yang mau mengambil barangnya orang lain, ada orang yang mau menghibah, menggunjing orang lain. Ketika dia ingat kepada Allah, pasti tidak jadi. Ibu-ibu ngapunten panjenengan jangan nyelaku suaminya kok ingat kepada Allah, gak mungkin. Oke, Bu. Ketika jenengan nyelaku sing jalan, ngoten niku eling dhateng Allah betul. Wah, bodoh. Ini setiap orang yang bermaksiat, maka iman yang di dalam hatinya ini keluar. Ini hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang terakhir, di bulan Ramadan nanti ini hikayah kenapa kita diwajibkan puasa.
yang memang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak umatnya Rasulullah saja yang diwajibkan puasa, tapi umat-umat terdahulu ini pun diwajibkan puasa, sama dengan kita. Mulai zaman Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini semuanya diwajibkan puasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Ini kenapa sih kita diwajibkan puasa? Begini ceritanya, hikayahnya begini, asbabul wurudnya begini. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan akal dipanggil oleh Allah, ya aklu ta'al, wahai akal menghadap kamu. Ditanya oleh Allah, man anta wa man ana, wahai akal, siapa kamu dan siapa saya? Akal menjawab dengan kata-kata yang santun sejuk, ana abduka wa anta rabbi. Wahai Allah, saya ini hamba panjenengan dan panjenengan adalah Tuhan kamu. Sehingga Allah pun bersabda, ma khalaqtu khalqan akramu minka ya akal. Aku tidak jadikan makhluk yang lebih mulia daripada kamu wahai akal. Oke, makanya jadi sewu, kalau kali panjenengan ono dihormati, adanya kalau panjenengan ini berharga, ada harga dirinya, ini karena di jasad kita ada akalnya. Coba panjenengan kambil akal, bambung, gak ada harganya, gendeng kok. Karena itu Allah menciptakan makhluk yang termulia ini dalam akal. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan nafsu. Setelah Allah menjadikan nafsu, dipanggil oleh Allah, ya nafsu, ta'al akhbiri, wahai nafsu, kesini kamu, menghadaplah kepada aku. Nafsu niki menghadap, tapi tidak menghadapkan wajahnya, tapi menghadap dengan berpaling kepada Allah. Ditanya oleh Allah, ya nafsu man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Apa jawabnya nafsu? Ana wa anta. Aku ya aku, kon ya kon. Bacane ngoten. Oke. Ditanya lagi, man anta wa man ana, wahai nafsu, siapa kamu dan siapa saya? Dijawab lagi, ana, anta. Aku, kon ya kon. Niki jawabin nafsu. Karena nafsu seperti itu jawabnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dimasukkan ke dalam neraka selama 100 tahun. Sesudah 100 tahun nafsu ini diangkat lagi oleh Allah, disuruh untuk menghadap lagi, ya nafsu ta'al akhbirni, wahai nafsu, engkau setelah dimasukkan neraka 100 tahun menghadap kamu kepadaku. Ditanya lagi oleh Allah, man anta wa man ana. Nafsu jawabnya pancet sama dengan jawaban 100 tahun yang lalu, anta wa ana. Kon ya kon, aku ya aku. Ya Allah, begitu egonya nafsu seperti itu. Akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan nafsu ini dimasukkan ke dalam narulju, neraka kelaparan, selama 100 tahun. Setelah 100 tahun nafsu ini diangkat oleh Allah dan disuruh untuk menghadap. Baru nafsu setelah dimasukkan ke dalam narulju selama 100 tahun baru mengakui, ya nafsu man anta wa man ana, baru mengakui, ana abduka wa anta rabbi, saya hamba panjenengan ya Allah dan panjenengan adalah Tuhan kami. Dari inilah, karena di dalam jasad kita ada akal dan ada nafsu. Kalau malaikat hanya diberikan
akal saja, nggak ada nafsunya. Makanya malaikat nggak diwajibkan puasa. Ini karena di dalam jasad kita ada nafsunya, maka supaya kita mengakui sebagai hamba Allah, yang endingnya puasa adalah la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi jiwa-jiwa mempunyai kepribadian yang takwa, maka menuju ketakwaan harus diproses dengan puasa Ramadan ini, supaya kita mengakui bahwasanya kita itu adalah hamba Allah, hamba yang lemah, hamba yang dhaif, hamba yang penuh keterbatasan. Nek ngeten mawon panjenengan nyuwun sewu yang masih sehat-sehat, sepertinya ya Allah, apa saja seakan-akan dilakukan. Tapi ketika kalau kali panjenengan sudah sakit, lemah, lunglai, ngangkat 5 kilo gak kuat. Inilah keterbatasan kita. Supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang takwa, maka diproses dulu melalui puasa Ramadan. Lagi adalah dengan proses berpuasa kita akan menjadi jiwa-jiwa yang takwa. Takwa itu hurufnya ada 4. Ta, qaf, waw, alif, layina. Katanya ini nanti sebagai ciri, identitas wong sing mari poso. Tujuannya Gusti Allah ini memerintahkan kita untuk berpuasa, la'allakum tattaqun, supaya menjadi jiwa-jiwa yang takwa. Takwa itu apa cirinya ini? Apa tak niku tawadhu? Tawadhu itu apa? Sopan santun, lemah lembut, tidak takabur, tidak sombong. Walaupun jadi apa saja tetap santun, tetap tata krama, mempunyai akhlak yang tinggi. Pokokan tondo-tondone wong takwa itu tawadhu, sopan, santun, lemah, lembut, punya tata krama, boten adigang adiguna. Lho kate. Sing nomor loro hurufnya takwa itu qaf, artinya qanaah. Apa qanaah itu? Qanaah adalah ar-ridho bi qismatillahi, ridho akan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Laisal ghina bi kasratil mal walakin ghina qalbi. Tidak dikatakan orang yang kaya itu kaya hartanya, tidak. Yang dinamakan kaya adalah kayanya hati. Kayanya hati mampu untuk bersyukur. Walaupun tonyun sewu gajiannya hanya seperti itu saja, tapi dia mampu untuk bersyukur. Sebab Allah tidak menjadikan fakir. Wa annahu aghna wa aqna. Di dalam Al-Qur'an tidak ada keterangan Allah menjadikan fakir, tidak. Tapi Allah yang membuat kaya dan yang membuat cukup. Ini seperti ini. Jadi qaf artinya qanaah. Qanaah adalah menerima akan apa yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sakmarini ikhtiar, kemudian menerima apa yang diberikan oleh Allah dan mampu untuk melahirkan syukur. Alhamdulillah. Jangan sampai ketika kita menerima gajian dalam hati kita, waduh, gak cukup THR mau 2 melipat gajian ataupun 1 gajian. Ketika panjenengan sudah berbicara di dalam hati sampean, wah gak cukup, ini pasti akan gak cukup. Karena Pak hadis qudsi mengatakan, Allah mengatakan, ana inda dhanni abdi, saya itu nurut persangkaannya hamba saya. Maka ketika para ibu-ibu niki dipun paringi blonjo kalian sang suami, jangan ada terbesit dan terbelit dalam hatinya gak cukup. Pasti sampean gak cukup.
Akan tetapi ketika panjenengan alhamdulillah Mas matur nuwun walaupun toh hanya 50.000. Oke, maka kalau itu panjenengan merasa cukup akan dibaca cukup oleh Allah. Oke. Ketika sang istri mampu untuk bersyukur kepada sang suami, ketika dikasih belanja maka pahala panjenengan padha karo khatam Al-Qur'an. Cuman pertanyaannya, ibu-ibu ini nek kapan dikasih belanja sang suami matur nuwun apa mboten? Mboten. Gini iki salah panjenengan. Padahal besar sekali pahalanya. Ketika sang istri ayyumam ra'atin endine wong wedok, endine sang istri ketika dikasih belanja oleh sang suami kok bilang matur nuwun Mas, alhamdulillah, dinilai oleh Allah tenggene buku catatan amal panjenengan padha karo khatam Al-Qur'an 30 juz. Nggih. Lha ngeten iki saiki paham, menilak gak gelem alhamdulillah. Lali. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi proses untuk takwa adalah puasa dulu. Kita kof wau. Apa itu wau? Wau adalah wirai. Mahwal wirai at-taharruzu anil haram. Bisa menjaga tidak mengambil sesuatu yang haram. Nyun sewu. Anak itu dari spermanya ibu dan spermanya bapak. Dan sperma ini dari makanan yang dikonsumsi. Makanan-makanan yang kita makan dimasak oleh tubuh kita, diproses oleh tubuh kita, sebagian ada yang menjadi air mani. Yunsen, ketika Yunsen, sperma itu dari makanan-makanan yang haram, kemudian menjadi anak, maka anaknya tidak akan menjadi anak yang soleh solihah. Biar pandai, biar cerdas, tapi tidak akan bisa menjadi anak yang soleh solihah. Mungkin sebelum saya tutup pengajian pada sore hari ini menyambut bulan suci Ramadan, pembinaan mental, ini mudah-mudahan apa yang saya sampaikan disertai hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi sesuai dengan Muqassimul Awqat pembawa acara ada segmen tanya jawab. Mungkin panjenengan bisa bertanya unek-unek apa saja monggo. Yang tentunya ini berhubungan dengan puasa boleh ataupun lain permasalahan pokok saya bisa menjawab dan ada referensi dari kitab Kutubul Mu'tabarah saya. Untuk segmen pertanyaan saya buka, monggo dipandu, monggo simulawat. Monggo Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan tidak sesuai tema juga boleh, tapi membahas sebuah prodi atau membahas reproduksi. Mas Adi sudah siap pertanyaannya? Bagaimana cara cepat menikah? Monggo Bapak Ibu, langsung dari Ketua PCNU Kabupaten Jembrungi awal susah ini pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan hasil gabungan ide pertanyaan dari teman-teman di belakang. Di beberapa kesempatan kita terima pemahaman bahwa kalau bulan puasa itu sekarang dibelenggu ya. Tapi kenyataan yang kita lihat di sekitar kita seperti Ustaz sampaikan tadi masih banyak yang kayaknya masih tergoda. Nah itu sih goda siapa Ustaz? Pertanyaan yang cukup baik. Memang di dalam keterangan hadis itu kalau di dalam bulan Ramadan atau masuk Ramadan semuanya setan dibelenggu. Dibelenggu itu dicancang.
Tapi kenapa kemaksiatan ataupun orang-orang masih tidak melakukan puasa? Nyuwun sewu, yang dicancang sing dibelenggu niku setannya. Tapi nafsu kula panjenengan, nafsunya manusia tidak dibelenggu. Jadi di dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Padahal nafsu itu di dalam Al-Quran keterangannya la'ammaratun, banget ngajak bisu, kepada perbuatan yang jelek. Jadi tetap benar keterangan bahwasanya kalau masuk bulan Ramadan setan dibelenggu, tapi nafsu kita yang tidak dibelenggu. Makanya masih berbuat kejelekan, kemungkaran, bahkan perzinahan itu tidak dituntun atau tidak digoda siapa-siapa, tapi digoda oleh nafsunya sendiri. Oke, jadi sekali lagi, hadis sesungguhnya setan dibondo, dibelenggu ketika bulan suci Ramadan itu benar dan nyata keterangannya. Tapi jauh nafsu yang kita miliki ini yang harus dibelenggu pula dengan tentunya puasa tadi. Jadi nafsunya yang tidak dibelenggu. Jadi boten digudok tonggo, boten digudok. Tapi digudok dari nafsunya dia enggak. Oke, monggo yang lain monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di bulan Ramadan itu kan kita sudah sholat tarawih. Pada saat kita bangun, kita masih ada waktu sambil mempersiapkan sahur gitu ya. Lebih utama kita sholat malam akan baca Quran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sholat malam apa membaca Quran, kedua-duanya baik. Melihat niatnya. Jadi kita sholat malam itu pun diperintah oleh Allah, membaca Al-Quran juga diperintah oleh Allah. Yang intinya adalah kita sholat malamnya ataupun baca Qurannya ini murni mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi kalau dipilih baca Quran apa sholat malam dulu. Faminal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Kalau baca Al-Quran bisa di pagi hari, bisa di siang hari, bisa di sore hari. Tapi sholat tahajud, sholat malam hanya di malam hari. Jadi kalau disuruh untuk memilih, pada dasarnya tahajud juga baik, baca Al-Quran juga baik. Akan tetapi kalau tahajud ini kan khusus di waktu malam. Kalau baca Al-Quran malam boleh, siang boleh, sore boleh. Seperti itu. Jadi diutamakan tahajud dulu. Menurut Ustaz, kita sudah sholat tarawih Ustaz. Jadi kan kita habis sholat isya sudah tarawih, berarti kan sudah sholat malam gitu. Berarti udah tarawih, ibaratnya kita sudah sholat malam bahasanya itu ya mungkin ya Ustaz ya. Sholat tarawih dan ditutup witir. Ini di dalam kitab Iqna memang ada dua versi yang dilakukan oleh sahabat Abu Bakar dengan sahabat Umar. Sahabat Abu Bakar ini witirnya setelah isya. Sahabat Umar witirnya setelah sholat tahajud. Dan kedua-duanya dibenarkan oleh Rasulullah. Apakah Sayyidina Abu Bakar ketika setelah sholat witir kemudian malamnya tidak tahajud? Tetap tahajud. Tetap tahajud walaupun toh sudah melakukan sholat tarawih dan witir. Sebab yang dinamakan sholatul lail tidak hanya tarawih dan witir saja,
tapi di situ ada sholat tahajud juga. Makanya cara kita untuk niat sholat witir adalah usolli raka'ataini minal witri. Saya sholat 2 rakaat dari sholat witir. Oke. Saya sholat 1 rakaat dari sholat witir. Oke. Tidak usolli minal witri, usolli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala, tidak. Jadi yang benar adalah saya niat sholat 2 rakaat dari witir, 1 rakaat dari witir. Oke. Karena apa? Karena nanti malam kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menjalankan sholatul lail. Tidak apa-apa. Jadi panjenengan walaupun sudah sholat witir, kemudian malamnya sholat tahajud, tidak mengurangi ataupun tidak menyalahi daripada penutup sholat witir itu, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau dilakukan jauh-jauh, umpamanya saya tak sholat witir nanti sajalah. Kalau sholat tahajud setelah sahur, kemudian saya tahajud, kemudian saya tutup witir pun tidak apa-apa. Jadi panjenengan sholat tarawih ketika sholat witir pulang tidak apa-apa. Ini memang di dalam agama itu tidak sempit, tidak dangkal. Ada beberapa imam, ada Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, tapi diatur caranya mengikuti imam itu, ada cara-caranya sendiri. Harus satu bab. Nggak boleh wudunya ikut Imam Syafi'i, badannya mengikuti Imam Maliki, tidak boleh. Harus satu bab. Kalau panjenengan wudunya malah mengikuti Imam Syafi'i, maka badannya pun harus mengikuti Imam Syafi'i. Panjenengan wudunya ikut Imam Maliki, maka badannya pun harus mengikuti Imam Maliki. Satu bab. Ada nih. Kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kekuatan zahiran wa batinan oleh Allah untuk bisa mengerjakan rutinitas ibadah kita, termasuk dikuatkan untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan mudah-mudahan pekerjaan yang panjenengan kerjakan ini merupakan pekerjaan yang ternilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu untuk menuntun dan jembatan kita untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha as-salawat jami'al khairati wal hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wa nar. Allahumma hassin maqasidana wa yassir umurana wa qil hajatina wa aqsi arzaqana wa saqil rizqana wa sallim i'tiqadana. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatina jami'an talamidzina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wa syarri wa dhulli wa dhair. Allahumma akhtim lana bil iman wa akhtim lana bil islam wa akhtim lana bi husnil khatimah wa bi ahdi akhir kalamina inda intihai ajalina la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi sirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, demikianlah acara kita di sore hari ini. Setelah ini mohon izin kepada bapak-bapak untuk kita maju ke depan untuk berfoto bersama dengan komunitas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.